Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Tepat pada hari ini hari Rabu tanggal 1 November 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau bersama-sama menyatukan hati kita sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur untuk tiap berkat yang boleh kami terima. Berkat yang terus Engkau curahkan inilah yang membuat kami memiliki pengharapan untuk kami menjalani kehidupan hari demi hari. Maka saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabdamu, dan biarlah sabdamu ini boleh menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk memahami dan melakukannya. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ada sebuah kisah menarik tentang seseorang yang sedang mengejar kereta. Ia harus berburu untuk kemudian masuk ke gerbong, sebab ia melihat kereta hendak jalan. Nah, di tengah perjalanan itu, akhirnya dia sampai ke gerbong meskipun ia tidak mendapatkan kursi. Di sana dia harus berdimpitan dengan orang-orang, dan kereta itu pun mulai jalan. Kereta itu menambahkan kecepatannya, semakin cepat meninggalkan stasiun. Ya. Di tengah himpitan orang banyak itu, ternyata salah satu alas kaki dari pria ini terjatuh dari kereta tersebut. Kemudian bergegaslah sang pria ini melepas satu alas kaki yang masih tertempel di kakinya dan ia lemparkan. Tentu tindakan ini membuat tanda tanya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa Tuhan membuang alas kaki yang Tuhan kenakan? Kemudian sang pria itu menjawab, 11 sandal itu tidak akan berguna bagi orang yang memungutnya, karena dia hanya menemukan satu. Untuk itu aku melemparkan sandalku yang sebelah lagi, supaya ketika orang itu menemukan sandalku yang terjatuh dan ia mau menyusurinya, ia bisa menemukan satu lagi pasangannya, sehingga akhirnya sandal itu menjadi satu pasang yang utuh. Orang itu mempertimbangkan tentang perasaan orang yang mungkin memungut sandalnya, sehingga ia melepaskan sandal yang sebelah tadi demi orang yang mungkin dia tidak mengenal siapa dia. Tetapi niatnya menjadi baik ketika ia mencoba mempertimbangkan perasaannya. Artinya orang ini sudah tidak terikat lagi dengan barang yang dia miliki. Dia justru melihat satu kesempatan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 sampai dengan 22 juga menceritakan tentang hal yang sama. Bagaimana kemudian seseorang diminta Tuhan untuk melepaskan apa yang ia miliki sebelum ia mengikuti Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Mari bersama-sama kita simak di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segera milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini menceritakan tentang orang muda yang kaya. Setelah pada bagian sebelumnya Yesus memberkati anak-anak, dan bagian yang selanjutnya ini terlihat sangat kontradiktif. Orang muda yang kaya ini diceritakan dalam Alkitab, dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki jabatan, dia memiliki karir, dan di dalam hidupnya dikatakan di sana ia telah melakukan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan sejak dia kecil. Artinya hukum Taurat ia patuhi, hukum Taurat ia hidupi, sehingga kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ia bertanya bukan tentang pertanyaan yang remeh, tetapi bertanya tentang kehidupan yang kekal. Yesus, bagaimana supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Melihat hal ini, Yesus mengatakan kepada pria tersebut, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Yesus hendak berkata kepada pemuda ini bahwa memang engkau telah mengikuti hukum Taurat dengan baik. Dia mengikuti, secara hukum dia memang benar-benar mengikuti. Tetapi terdapat celah yang tidak banyak orang lihat, dan Yesus mengetahui hal itu. Ternyata sang pemuda ini meskipun dalam hidupnya sudah mengikuti hukum Taurat, nampaknya ada satu celah yang membuat ia tidak bisa bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Apa itu? Di dalam bagian ini Yesus menerangkan bagaimana kekayaannya, harta miliknya, itu menandakan bahwa ia tidak bisa lepas dari hartanya. Artinya dia mengandalkan harta miliknya ketimbang mengandalkan Tuhan. Dan ternyata memang benar ketika Yesus menyuruh orang itu untuk menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Artinya dia memperhatikan, berempati kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-22 menjadi respon dari apa yang dikatakan Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Maka pada bagian ini diperlihatkan bahwa memang benar sang pemuda ini yang dalam hidupnya sudah berjuang mengikuti hukum Taurat, tetapi di dalam kehidupannya dia masih mengandalkan hartanya untuk dia dapat hidup. Artinya dia tidak berpaut kepada Tuhan. Dia masih saja mengandalkan harta miliknya. Pantasan saja kemudian dia dapat melakukan segala sesuatu, sebab di dalam pikirannya harta itu dapat menyelamatkannya, dapat membuat hidupnya nyaman. Maka daripada itu Yesus kemudian mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh pemuda tersebut dengan menyuruh menjual segala miliknya. Dan ketika sudah menjual dan memberikan pada orang miskin, barulah datang untuk mengikut Tuhan. Dan disitulah yang namanya kehidupan yang sempurna. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya bagian ini juga mengingatkan kepada kita. Sejatinya gambaran orang muda yang kaya ini juga adalah gambaran setiap kita, di mana seringkali ada banyak hal yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Entah itu berkaitan dengan harta, entah itu berkaitan dengan kemampuan kita, sehingga terkadang kita melupakan Tuhan. Kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, hingga pada akhirnya Tuhan tidak diberikan ruang. Dan akhirnya sekali lagi kita bermegah atas segala sesuatu yang kita miliki. Padahal firman Tuhan dalam Injil Matius mengingatkan kepada kita supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang seharusnya dilakukan bagi setiap kita yang mengaku umat yang percaya, yang mengaku menjadi pengikut dan murid Yesus. Sediakah kita untuk mau melepaskan segala hal yang mengikat kita? Mampukah kita untuk melakukannya? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan dan menegur setiap kita atas kehidupan yang kita jalani. Kiranya kita diingatkan untuk terus berpaut dan mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kita berjuang untuk mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kita. Mari bersama-sama kita menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami lewat perumpamaan dan kisah seorang pemuda yang kaya. Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengandalkan hanya Yesus saja di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami di tengah kelemahan kami, supaya kami tetap dapat berpaut, berpengharapan hanya kepada Kristus. Karena kami percaya ketika kami berharap padamu, tidak akan ada kekecewaan. Ajarlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.